Tolong di-on-kan aja. Tolong di-on-kan wajahnya tampak. Wajahnya tampak. Halo, Dik. Tolong di-on-kan. Siap, Prof. Sebentar. Halo. Halo. Siap, Prof. Halo, di-on-kan semua. Siap, Prof. Halo, yang cowok di-on-kan. Halo, yang cowok ini mana yang cowok ini? Halo. Hadir, Pak. Ya. Tolong di-on-kan, Dik. Halo. Sudah semua? Mari deh kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini presentasi saya bisa Anda baca nggak? Presentasi saya. Bisa, Prof. Perencanaan peraturan negara ya. Oke. Oke, Prof. Kemarin naskah akademiknya bagaimana, Dik? Naskah akademiknya sudah ketemu? Halo? Sudah, Prof. Ketemu. Ya. Semua pada dapat naskah akademik ya. Iya, Prof. Maka itu Anda kerjakan naskah akademik itu, kemudian ada ringkas dari bab per bab ya. Jadi ya. Kemudian pada kesempatan ini akan saya bahas tentang proses pembentukan undang-undang. Ya. Bisa lihat ini? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Perundang-undangan, ilmu pengetahuan perundang-undangan itu bisa dibagi jadi beberapa bagian. Dalam bagian seperti yang Anda lihat ini, teori perundang-undangan, Gesetzgebung teori, dan Gesetzgebung Lehre atau ilmu perundang-undangan. Kalau teori perundang-undangan berorientasi mencari penjelasan. Kalau ilmu perundang-undangan berorientasi melakukan perbuatan perundang-undangan. Ya, jadi ilmu perundang-undangan mengatur tentang dasar perundang-undangan, proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, serta teknik perundang-undangan. Ya. Nah, proses pembentukan undang-undang itu sudah diterjemahkan, sudah didefinisikan dalam dengan undang-undangan itu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Jadi ada 5 kegiatan pokok di dalam pembentukan peraturan perundangan itu, yaitu perencanaan, kemudian penyusunan, setelah itu pembahasan, setelah itu pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Ya. Dalam perencanaan dan penyusunan itu di situ dibuat tujuan utamanya membuat naskah akademik dan draft susunan rancangan undang-undang tersebut. Ya. Nah, itu kemudian rancangan itu kemudian dibahas di dalam pembahasan. Setelah pembahasan kemudian menuju kepada kegiatan selanjutnya pengesahan dan akhirnya
pengundangan. Dalam pengundangan dimasukkan ke undang-undang itu dalam lembaran negara, produk lembaran negara, nomor berapa, tahun berapa, begitu. Sebagai bukti bahwa undang-undang itu sudah resmi masuk dalam lingkup undang-undang perundang-undangan kenegaraan. Itu deh ya. Halo? Halo? Iya, Prof. Iya, Prof. Dengar saya nggak? Dengar, Prof. Kemudian RUU itu dapat berasal dari pemerintah, ya, dapat juga dari DPR, dari anggota DPR dan juga dari DPD, ya, gitu. Nah, dari lingkungan pemerintah atau dari eksekutif, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Itu dari Presiden, dari lingkungan pemerintah. Dan dari lingkungan DPR, dasarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009. Contoh, Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD Tahun 2004 tentang tata tertib. Ya. Di lingkungan DPD sama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun DPD 2004 tentang tata tertib. Contoh Peraturan DPD RI DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Dalam proses pembentukan undang-undang ada perencanaan, penyusunan, ya, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ya. Dalam perencanaan, bab 4, perencanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang Prolegnas. Jadi sekarang ada Prolegnas, Program Legislasi Nasional, itu mencakup jadwal tentang dalam setiap tahun itu DPR dalam 5 tahun 5 tahun jabatannya itu mereka punya Prolegnas, Program Legislasi Nasional, di mana dalam Prolegnas itu diatur undang-undang apa atau permasalahan apa yang akan dibahas di dalam DPR RI. Kemudian ada koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah, ya. Itu ada koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah, ya. DPR badan legislatif, pemerintah itu menteri yang bertanggung jawab pada hubungannya dengan undang-undangan yang sedang disahkan. Tata cara penyusunan PP Nomor 61 Tahun 2005. Ya, jadi dalam perencanaan ada kerjasama antara DPR sebagai badan legislatif dengan pemerintah yang dalam ini diwakili oleh menteri yang terhadap undang-undang tersebut. Proses pembentukannya, proses persiapan pembentukan undang-undang, ya, proses pembahasan di DPR, proses pengesahan oleh Presiden, dan proses pengundangan oleh DPR tersebut. Persiapan pengajuan RUU dapat berasal dari pemerintah menyangkut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 tentang tata cara persiapan RUU, Perpu, RPP, Perpres, ya, rancangan Perpu, rancangan Perpres, atau dari DPR, dari Tatip DPR, dan dari DPD, dari Tatip DPD. Pengajuan dari pemerintah, penyusunan berdasarkan Prolegnas, atau penyusunan bukan berdasar Prolegnas. Jangan yang bukan berdasar Prolegnas, pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 8 Tahun 2005 permohonan izin prakarsa
itu harus meliputi urgensi dan tujuan pokok pengaturan, sasaran yang diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. Pengajuan dari DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomis serta berkaitan dengan perkembangan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi DPD itu perkaranya hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan daerah dan kekuasaan daerah atau otonomi daerah saja, ya. Termasuk dalam hal otonomi itu adalah tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ya, berarti pula berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah, begitu ya. Itu diajukan oleh DPD. Pengajuan di lingkungan DPD, RUU dapat diajukan oleh PUU dan atau panitia ad hoc. Ya, atau bisa juga diusulkan pembentukan diajukan sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota DPR. PPUU sebagai koordinator penyusunan RUU akan mengkonsultasikan serta melengkapkan serta mengharmonisasikan RUU yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Tingkat pembicaraan di DPD atau pembicaraan tingkat 1 dapat pada rapat panitia ad hoc, rapat gabungan ad hoc, rapat panitia PPU, dan rapat atau rapat khusus dilakukan untuk inventarisasi materi, penyusunan daftar isian materi, penyusunan dan pembahasan naskah akademik berdasarkan inventarisasi dan tim, uji sahih, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Nanti kemudian dilempar ke pembicaraan kedua, pengambilan keputusan oleh sidang paripurna yang didahului oleh laporan alat kelengkapannya. Hasil sidang paripurna diterima dengan perubahan yang kemudian disempurnakan sama DPR Presiden serta pimpinan DPD, akan dibahas melalui tata tertib DPR dan dibentuk panitia kembali, bisa komisi balik untuk pembahasan dan kelengkapan DPD yang sebanyak-banyaknya seperti dari kelengkapan DPR. Bila sudah lengkap, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU kepada Presiden dan pimpinan DPD untuk masuk dalam tahap pembahasan bersama. Nah, ini coba Dik. Halo. Halo, Prof. Bisa lihat bukan saya ini? Bisa, Prof. Bisa. Bisa, Prof. Jadi di DPD itu ada melalui dua langkah. Pertama, PPU atau PAH dan anggota DPD mengusulkan ada seperempat atau lebih anggota DPD ya. Nah, seperti ini. Dari PPU, pimpinan PPU, dari seperempat anggota lebih, juga sama, usul pembentukan RUU, disertai latar belakang, tujuan pokok pikiran, data nama provinsi, dan tanda tangan pengusul. Di sini dengan naskah akademik, ya, dan surat pengantar ke pimpinan PPU. Pimpinan PPU kemudian koordinasi ke pimpinan DPD dan pada musyawarah, rapat PH, rapat gabungan ad hoc, rapat PPU, inventarisasi materi, penyusunan dan pembahasan tim, pembahasan naskah akademik dan RUU, uji sahih, baru kemudian ke tingkat 2, ya, harmonisasi dan pimpinan DPD. Tingkat 2 yaitu berakhir dalam dapat diterima atau tidak tolaknya suatu rencana undang-undang tersebut. Pengajuan dari DPR diajukan sekurang-kurangnya 13 anggota. Dapat diajukan oleh komisi, gabungan komisi pada registrasi. Disampaikan pada pimpinan beserta daftar nama dan tanda beserta nama fraksinya. Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada DPR. Rapat paripurna akan memutus apakah usul secara prinsip dapat diterima menjadi RUU atau tidak. Setelah fraksi menyatakan pendapatnya masing-masing. Hasilnya akan berupa ditolak, disetujui dengan perubahan, atau disetujui tanpa perubahan. Dengan pada hasil yang telah disetujui, ya, RUU usul DPR, pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut ke Presiden dan memberikan surat permintaan Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili untuk pembahasan. Apabila RUU berasal dari DPD,
maka DPR juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPR DPD atas hal ini. Pembahasan di DPR ada 2 tahap, pembicaraan tingkat pertama dan tingkat kedua, dan ini hasilnya ini ya, dari pemerintah atau dari DPR sama perencanaan pembentukan undang-undang, penyiapan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan dan pengundangan, dan penyebarluasan. Ya begitu Dik. Itu ya Dik ya. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Prof. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Nah, sekarang dari PPT tadi itu Anda nanti bisa membaca ya, ini bisa dibaca ini. Bisa, Prof. Ini makalah dari Mina Dalil Munti berjudul Proses Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini makalah ini harus Anda baca semuanya, ya, dan Anda ringkas. Jadi Anda ringkas semuanya, ya. Nah, ini sudah Anda baca semuanya, menyangkut pendahuluan, pembentukan perundang-undangan, ya, kemudian proses pembentukan undang-undang, dan seterusnya hingga kesimpulan. Itu Anda baca nanti ya, Anda baca semuanya, oke? Anda baca, dan kemudian Anda ringkas. Jadi, Ya, Prof. Anda ringkas semuanya, itu. Nah. Halo, Mas. Salam, saya masih Zoom, Mas. Masih ya. Oke. Proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini artikel ya yang akan lebih jauh mengeksplanasikan kepada Anda tentang proses pembentukan undang-undang ya menurut peraturan perundang-undangan yang tahun 2011 itu ya. Jadi ya. Nah, itu undang-undangnya ada pada baca itu ini artikel ini. Setelah Anda baca kemudian Anda ringkas ya. Oke Dik. Siap, Prof. Artikelnya maupun PPT-nya akan saya bagikan pada Anda di WA. Anda sekarang bertugas untuk membaca dan meringkas artikel tersebut ya. Itu nanti dikumpulkan kepada saya semuanya. Di samping yang naskah akademik yang harus Anda kumpulkan juga, meringkas naskah akademik yang Anda dapat, oke? Jadi sudah ada 2 pekerjaan, nanti ada 2 pekerjaan lagi untuk Anda sebelum ujian mid. Oke, Dek? Oke? Siap, Prof. Siap, Prof. Oke, terima kasih, Dek. Anda sekarang setelah ini kemudian langsung Anda membaca artikel dari saya itu tadi, terus Anda ringkas ya. Jadi ya, oke? Siap, Prof. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.